Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lewat online. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada semua, siapkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapakku datang, menyembahmu di sini. Mari kita angkat pujian ini dengan tidak bermain-main. Katakan Bapakku datang, menyembahmu. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kami datang untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, jangan malu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dimanapun adik-adik berada saat ini, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan itu boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian
waktu Daud melompat-lompat. Haleluya. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Mari kita katakan, bukan dengan barang fana. Haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, bukan dengan barang fana. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian, bukan dengan barang fana. Kau telah membuang dosa. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa, terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau sudah membuang dosa kami Tuhan. Engkau sudah menebus dosa kami. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan sebab Engkau baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya firman Tuhan itu boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi dia, urapi hamba-Mu Tuhan, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, puji Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan kakak di sini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita di hari ini yaitu Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhannya yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17. Kakak minta kerjasama adik-adik semua yang ada di rumah untuk sediakan Alkitabnya, untuk tetap fokus bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17. Dan firman Tuhan berkata, "Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi adik-adik, kita belajar di hari ini tentang dosa. Dosa itu artinya sesuatu hal yang melanggar perintah Tuhan. Atau dosa itu bisa dikatakan melanggar hukum Tuhan dan melanggar hukum agama. Jadi dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu sangat bertentangan dengan perintah Tuhan gitu. Contoh di Alkitab itu tokoh Alkitab yang mengalami jatuh ke dalam dosa itu kita tahu bersama bahwa Adam dan Hawa mereka bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan berfirman kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka gitu. Tuhan memberi perintah kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden. Tetapi manusia ini mereka tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka melanggar hukum Tuhan gitu. Tuhan bilang kepada mereka bahwa taman ini kamu kelola supaya taman ini kamu kelola dengan baik-baik gitu. Tetapi manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17. "Kecuali daripada pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga." Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan terjemahan bahasa terbarunya berkata begini, "Tetapi pohon pengetahuan buah tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati." Nah, firman Tuhan jelas berkata kepada
Adam dan Hawa pada waktu itu bahwa uh, mereka tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi pada waktu itu mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka memakan buah itu sehingga pada waktu itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari dosa adalah manusia kehilangan kemuliaan Tuhan dan mengakibatkan manusia itu jauh daripada Tuhan. Mengakibatkan bahwa manusia itu mengalami keterpisahan daripada Tuhan gitu. Nah, dosa juga bisa berarti bahwa kehidupan kita pada saat hari ini, kita di rumah, ketika kita berada di sekolah gitu, kita tidak menghormati orang tua kita tidak mendengar perintah orang tua kita berbohong, kita memberontak, itu akibat daripada dosa yang telah Adam dan Hawa perbuat, sehingga itu menjadi dosa keturunan bagi kita saat ini gitu. Tetapi kita bersyukur sekarang bahwa Tuhan datang kepada kita, Tuhan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Karena bukan dengan kekuatan atau hebat kita, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan rela untuk disalibkan, Tuhan rela untuk mati demi kita. Maka setiap apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika Tuhan telah mati, Tuhan telah pikul setiap dosa kita, Dia disalibkan, dan setiap kutuk, setiap dosa yang kita miliki saat ini, ketika kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyambut kita gitu. Tuhan akan tetap mengingat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak lagi mengingat setiap pelanggaran dan dosa kita. Jadi ada beberapa hal yang kakak ingin bagikan pada pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan itu sangat indah di dalam hidup kita. Jadi kasih Tuhan itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu menyayangi kita. Jadi Dia diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini untuk menebus setiap kutuk dan dosa kita. Kita belajar bahwa ada 4 hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu pertama, Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Kita buka ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakmu oleh karena Aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa Akulah Dia, bahwa Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa pemberontak kita, oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang berkuasa, dan Dia tidak lagi mengingat setiap dosa yang kita lakukan gitu. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, asal kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita datang meminta ampun kepada Tuhan, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena memang Tuhan menyelamatkan kita gitu. Memang Tuhan hadir untuk membenarkan kita. Jadi jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. Kedua, bahwa Tuhan memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kita buka ayatnya di dalam Ibrani pasal 8 ayat 12.
Ibrani pasal 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Apapun yang telah kita lakukan gitu, bahwa ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan gitu, tapi Tuhan tetap mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tetap menyayangi kita dan Tuhan tetap menaruh belas kasihannya terhadap kita. Jadi kita harus menyadari bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kakak teringat tentang cerita bahwa di dalam Alkitab ada cerita tentang anak bungsu yang hilang gitu. Anak bungsu ini dia sudah memiliki kekayaan yang begitu banyak. Bapaknya sudah kaya gitu, termasuk orang yang berada gitu. Tetapi dia meminta haknya, dia meminta warisannya kepada bapaknya, dan ketika itu bapaknya memberi warisan kepada dia, dan anak bungsu ini dia menggunakan warisan atau uang yang ayahnya berikan kepada dia untuk hal-hal yang tidak baik itu. Dia berfoya-foya, dia pergi untuk menghabiskan uang yang ada pada dia gitu, sehingga sewaktu-waktu dia baru menyadari begitu bahwa uang yang dia punya itu tidak ada lagi gitu, sudah habis gitu, karena dia pakai untuk berfoya-foya, karena dia karena dia memakai uang itu untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga dia tidak menyadari bahwa uang yang dia miliki sudah habis. Dan pada saat uang itu habis, dia baru teringat akan rumah bapaknya gitu, bahwa rumah bapaknya begitu banyak hartanya gitu, begitu banyak hal yang dia miliki gitu, tercukupi di rumah bapaknya gitu. Jadi dari cerita anak bungsu ini kita belajar gitu, ketika dia hidup tidak baik, ketika dia hidupnya melarat gitu, dia datang kepada bapa, dia kembali kepada bapaknya, dia menyadari bahwa kepada bapaknya saja dia mendapatkan sesuatu hal yang baik gitu. Kita buka ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 24. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katanya, anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawakan kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi walaupun anak bungsu ini berbuat sesuatu hal yang gak baik, berbuat sesuatu hal yang sangat memberontak gitu, tapi ketika dia menyadari akan hal itu, dia datang kepada bapaknya, dia merendahkan diri kepada bapaknya, dan dia mengakui setiap kesalahannya. Dan ketika itu bapaknya menyambut dia gitu. Bapaknya tetap bisa menerima dia apa adanya, dan bapaknya mencintai dia apa adanya gitu, bahwa
anakku yang telah hilang kini telah hidup kembali gitu. Jadi begitu besarnya cinta Bapa kepada anak ini gitu. Jadi begitu pun juga dengan cinta Tuhan kepada kita gitu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika kita sudah melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, apapun itu, apapun dosa kita, apapun dosa adik-adik, apapun kesalahan adik-adik, apapun pelanggaran adik-adik, uh, kakak tidak tahu dan cuman adik-adik dan Tuhan saja yang tahu gitu. Tapi kita harus ingat satu hal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan tetap bisa menerima kita apa adanya dan Tuhan terus menyambut kita. Jadi kasihnya tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Kasihnya tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai bahkan selama-lamanya kasih Tuhan itu tidak berubah-ubah dalam kehidupan kita. Bahwa Dia itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang ketiga adalah Tuhan menebus kita dari dosa kita. Kita buka ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menebus dosa kita gitu. Tapi kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang yang lemah gitu, orang yang berdosa. Dan ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengampuni setiap hal dan menyucikan kita dari setiap kejahatan kita. Terus yang keempat adalah Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingat dosa-dosa kita gitu. Ketika Dia mengampuni kita, ketika Dia telah menebus kita, ketika Dia telah menyucikan kita, dan Dia tidak pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Apapun yang telah kita lakukan di kehidupan kita yang telah lalu-lalu gitu, apapun yang kita telah perbuat, dan ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, penuh dengan kerendahan hati, di situ Tuhan tidak lagi mengingat apa yang telah kita buat. Dia mau menjadikan kita sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan gitu. Dia mau pakai kita untuk menjadi alatnya Dia gitu. Jadi apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita perbuat, jangan merasa bahwa kita telah jauh daripada Tuhan gitu. Tapi mari kita balik kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Bapa yang setia di dalam hidup kita, sehingga kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan kakak tidak panjang lebarkan, tetapi dari firman Tuhan ini kita mengingat bahwa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Bahwa Tuhan sangat menghargai kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Begitupun juga dengan hidup kita, kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita harus bisa menjadi alat buat orang lain. Dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita telah terima daripada Tuhan saat ini, itu pun yang kita mau bagikan untuk orang-orang lain. Ini saja firman Tuhan yang kakak sampaikan, dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat
kasih Tuhan dalam hidup kami bersyukur buat penebusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, sekalipun kami seringkali jatuh, sekalipun kami seringkali melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa menyelamatkan kami, menebuskan kami, menyucikan kami. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang selalu mendengarkan perintah Tuhan, selalu mentaati setiap apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan, berkati mereka di dalam setiap hal yang mereka buat, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, sehingga mereka boleh semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati gembala kami, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesembuhan, Tuhan jamah mereka dengan bilur Tuhan, mereka boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Di doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di Tuhan adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita di hari ini dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.